Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia sangat mendambakan diri kamu. Jadi ini adalah sosok orang yang saat ini mendambakan dirimu. So, aku bakalan lihat dulu energi kamu, baru energinya dia. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Dan kalau misalnya nanti aku ngomongin soal zodiak, cek sama Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke, ini adalah fun reading untuk membooster energi positif. Jadi nikmatin. So, aku bakal langsung lihat energi kamu saat ini. Terus cutting from power, cutting dresses. I will say my ghost can speak the truth, give permission and protection to set people who watch this video. Tell me about the current energy right now. Ada Ace of Swords. Kalau aku lihat beberapa dari kalian pernah menjalani hubungan atau pernah berhadapan sama seseorang atau PDKT nih sama seseorang, dekat sama seseorang yang punya komunikasi atau cara komunikasi yang berbeda gitu. Bisa terkendala karena skill komunikasi, wawasan, bahasa, atau pola lifestyle gitu, berbeda. Cuman di sini energi kamu ada Ace of Swords, the Strength, the Ace of Wands. Banyak hal baru dalam hidup kamu saat ini. Pertama, kepintaran. Jadi istilahnya banyak belajar lagi gitu. The Ace of Swords itu menunjukkan adalah kemenangan. Posisi di karir atau posisi di kehidupan social life, kamu cukup mendapatkan posisi yang baik di sini. The Ace of Swords itu juga istilahnya dari segi pola pikir ini sangat jernih gitu. Nah, di sini ada the strength, ada kekuatan. Jadi kamu adalah orang-orang yang kuat, jiwa, mental baja lah istilahnya. Orang-orang yang bukan kuat hanya fisik ya, tapi di dalamnya juga kuat. Nah, energi the strength itu juga kamu punya sisi atau ada momen dimana itu ngebooster confidence kamu lah gitu. Ada satu momen terjadi dalam hidup kamu kemarin-kemarin ini ngebooster sisi confidence atau rasa percaya diri. Nah, di sini lagi penuh dengan kekreativitasan, tapi juga haus akan romansa. Dari energi The Ace of Wands, soalnya aku lihat di sini there's a lot of passion di sini. Ini banyak api kalau aku lihat. Di sini energinya ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Cek sama Rising, Venus, and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Dan yang aku lihat di sini karena banyak fire, dibarengin sama air. Jadi kalau yang aku lihat ini tuh momennya kalau dari vision yang aku lihat ya, kayak balon udara gitu. Dimana ini waktunya kamu untuk floating atau ngambang di angkasa gitu. Jadi pertama dari posisi karir, dari pertemanan gitu. Ini kayak level up, naik level di dalam kehidupan. Dan yang biasanya ibaratkan kamu kemana-mana jalan kaki, sekarang terbang gitu ibaratkan. Jadi ada keberuntungan, but ini datangnya dari sisi confidence kamu. Nah, the strength itu juga belajar untuk controlling ya sisi tergelap diri kamu, but di sini ada romance. Jadi ada yang haus akan romansa atau vice versa, terbalik. Jadi ada yang memang masuk ke dalam hidup kamu memberikan romance. Aku harus lebih dalam lagi nih katanya. Jadi kalau yang aku lihat di sini romansa itu bakalan muncul dalam waktu dekat kalau pesannya dari sini. Jadi istilahnya hidup kamu yang tadinya kalau kalian yang single ya, di sini nanti ada love offer. Jadi ada yang menawarkan cinta dibarengin sama passion dan gairah lah gitu. Ini datangnya bukan karena kamu gak ngapa-ngapain. Jadi kamu ada usaha dulu nih gitu. Ada sesuatu yang kamu curahkan dulu. Ini bisa bentuk kekreativitasan, mencurahkan ide, atau bahkan kayak mencurahkan energi, passion kamu ke sesuatu hal gitu. Jadi ibaratkan saat kita punya energi yang banyak, kita curahkan ke sesuatu gitu. Contoh, lebih semangat lagi olahraga, kita lebih semangat lagi bekerja. Nah, dari rasa semangat itu akan muncul pintu yang terbuka gitu. So, aku bakalan lihat energi dianya energinya seperti apa yang mendambakan dirimu.
ini orang very masculine. You dealing with someone yang istilahnya energinya kayak big boss lah gitu. Dia tuh sosok orang yang suka ngatur, sosok orang yang kadang-kadang terlalu posesif. Posesifnya juga, ini landasan posesifnya gini, dia menganggap kalau cara posesifnya dia itu untuk melindungi gitu. Kamu bisa dilindungi sama Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, atau sesama fire sign yang lain, Sagittarius dan Leo. Kamu bisa dilindungi juga sama Gemini karena kamu sama dia tuh kayak sebenarnya kayak ngaca gitu loh. Cuman di sini dia adalah sosok orang yang menggebu-gebu, fiery gitu, dan dia adalah sosok orang yang selalu ngedapetin apa yang dia mau. Energinya saat ini memang lagi fokus di bisnisnya dia atau di karirnya dia. Cuman dia itu punya keinginan yang sangat besar gitu, karena kalau aku lihat dia selalu memandang atau melihatmu atau mencari dirimu lah gitu, kayak matanya tuh harus selalu tertuju ke kamu lah gitu. Nah itu tandanya dia tuh udah setting target gitu, jadi dia tuh sangat orangnya tuh pintar untuk bikin planning gitu, dan dia sudah menargetkan itu. Dia itu kalau aku lihat cukup punya hubungan yang sehat sama keluarganya itu, jadi istilahnya dia punya keluarga besar yang dari segala macam hal-hal yang dia kontrol di kehidupan, contoh di pekerjaan, di hal-hal lain ya, hal-hal lain lah gitu. Nah, untuk percintaan dia juga minta saran gitu. Jadi dia juga menerima saran dari orang-orang yang dia cintai, keluarganya dia untuk pasangan gitu. Karena kalau aku lihat contoh dari keluarganya cukup bagus ya, cukup sehat soal percintaan. Energinya lagi harmonis banget. Kesamaan kamu sama dia sebenarnya sama-sama fokus ke karir. Cuman kalau dia itu memang sudah di fase yang settle, fase yang sudah nyaman banget di karirnya dia. Jadi dia punya another free time. Jadi nggak menggebu banget nih atau nggak fokus banget untuk ngedapetin ini itu gitu untuk memenuhi ambisi, karena sudah mendapatkan apa yang dia pengen. Nah akhirnya energinya sisanya buat apa? Sisanya buat memperhatikan dirimu atau membuat planning buat ke kamu. Ini kalau aku lihat orangnya agak obsesif gitu. Kalau aku lihat dari zaman dulu tuh dia punya sisi obsesif yang luar biasa gitu. Cuman semakin dia beranjak dewasa, aku ngelihatnya dia udah semakin bijak gitu. Jadi tidak termakan lagi sama egonya dia gitu. Walaupun mungkin kelihatan egonya besar ya. So aku bakalan lihat ini gini aja. Aku bakalan lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ciri-cirinya orang yang mendambakan dirimu saat ini. Ada the Six of Coins. Orangnya juga sangat generous. Generous itu artinya dia orang yang dermawan, suka berbagi, karena dia merasa dia punya banyak, dia harus berbagi. Ini orangnya giving banget. Pertama, yang aku suka sama orang ini, dia adalah tipe orang yang sangat mencintai orang lain. Itu dia nunjukin gitu. Nunjukinnya bukan cuma di kata-kata, tapi memberikan sesuatu yang orang itu butuhkan. Contoh gitu, dia sama kamu, dia bakalan mencari tahu apa nih yang kamu butuhkan. Dia bakalan ngasih itu gitu, sesuatu yang kamu butuhkan gitu. Kamu butuh bantuan, dia bantu. Kamu butuh kasih sayang, dia kasih, memberikan itu gitu. Kamu butuh arahan, dia akan memberikan itu gitu. Dari hal-hal receh juga, hal-hal yang materi juga dia bakalan ngasih itu. Karena kalau aku lihat yang tadi aku bilang di sini, di awal ini energinya sangat-sangat dermawan, sangat-sangat suka giving, memberi gitu, energinya giver. Jadi yang aku lihat dia itu punya kepuasan dimana kalau dia ngasih sesuatu, ngelihat orang-orang happy gitu saat dia memberikan sesuatu itu gitu. Nah itu adalah esensi kebahagiaan untuk dirinya dia. Jadi
dia bakalan suka sama seseorang yang suka menerima sesuatu dari dia gitu. Jadi kalau misalnya kamu diberikan sesuatu nih, kalau kamu tolak, dia bakalan ngerasa kayak oke, ini adalah sebuah tantangan, tapi dia juga ada rasa kesel di situ. Tapi kalau misal kamu terima, di situ ada pacuan untuk dia selalu memberikan lagi gitu. Nah, dia tipe yang kayak gitu. Cuman dari yang aku lihat di sini ada perbedaan usia ya, perbedaan kedewasaan juga gitu. Dari energi The Six of Cups, soalnya walaupun di sini nggak jauh beda memang perbedaan usianya, tapi ini lebih seperti kayak salah satu dari kalian itu kedewasaannya itu lebih lagi gitu. Dia tuh lebih dewasa daripada kamu atau sebaliknya. Cuman dari sini kebanyakan dianya yang lebih dewasa ya. Dari energi The Six of Cups yang aku lihat, dia itu orang yang kalaupun dia hanya punya contoh misalnya ya, dia tuh punya 10 gitu, 10 roti. Saat kamu minta roti, dia akan kasih 10-10-nya gitu. Dia tipenya yang seperti itu, all in lah kalau ngasih sesuatu. Dia kasih semuanya. Nah, yang aku lihat dari The Six of Cups ada familiarity. Saat dia bertemu diri kamu, ada perasaan atau ada momen-momen dimana dia ngerasa ini perasaan yang udah pernah dia rasakan sebelumnya, atau momen-momen deja vu lah gitu. Jadi ada, kalau yang aku lihat di sini ada nostalgia yang kamu berikan ke orang ini. Dari energi The Five of Coins, dia bakalan kelihatan sebagai seseorang yang dingin, galak gitu. Cuman sebenarnya orangnya tuh hangat banget gitu. Jadi dermawannya itu benar-benar dari hati. Jadi saat dia memberikan, benar-benar dia tuh tersentuh hatinya, dan dia mudah sekali tersentuh hatinya. Ini tipe orang yang selalu terlindungi ya, maksudnya dari spirit guide-nya dia atau dari orang-orang sekitarnya dia, karena memang sisi dermawannya itu gitu. Jadi selalu kalau yang aku lihat di sini akan ada selalu orang-orang yang baik di sekelilingnya dia yang ngebantu dia untuk melihat mana hal buruk, mana hal baik gitu. Coba kita lihat siapa lagi, seperti apa orangnya yang mendambakan dirimu saat ini. Ini adalah orang baru kalau aku lihat, jadi bukan orang lama yang kayak mantan gitu, kamu pernah hubungan sama dia. Ini totally new person. Kamu juga style komunikasinya itu baru banget sama orang ini, karena dari energi The Ace of Swords itu menandakan dia punya skill komunikasi yang bagus. Dia sama punya kepintaran juga. Jadi kayak dua orang ini, kamu sama dia itu dihadapin sama-sama pintar nih gitu. Cuman kepintaran kalian itu memang beda bidang contohnya. Tapi dia ngasih kamu ilmu, kamu tanpa kamu sadari kamu memberikan dia ilmu gitu. Jadi di sini ada Page of Wands. Orangnya juga kalau yang aku lihat masih di fase ini loh. Kalau di percintaan tuh masih di fase yang suka akan ngedate gitu, suka romance gitu. Yang aku lihat juga masih semangat untuk percintaan gitu. Kamu bisa berhubungan sama Pisces, Scorpio, Cancer. Orang itu sensitif sekali sebenarnya, jadi gampang tersentuh hatinya. Tapi memang dia tahu nih gitu, dia tuh sensitif, makanya dia harus melindungi dia sendiri dengan kelihatannya cold atau dingin gitu. So aku bakalan lihat lagi, kita bakalan lihat ke ciri-ciri. Di sini ada old, classic. Kalau aku lihat dia tuh suka dengerin musik-musik zaman dulu gitu. Dan dia juga suka style-style furniture atau style-style rumah zaman dulu gitu. Cuman di sini juga suka brutalism. Jadi kalau yang aku lihat
dia tuh orang yang modern, tapi kayak rumahnya dia modern tapi berpaduan sama vintage gitu, vintage modern, atau kayak ada sisi industrialnya kalau rumahnya dia gitu, tapi ada sentuhan-sentuhan furnitur atau hiasan-hiasan yang vintage gitu. Cukup ini ya, detail. So yang aku lihat di sini rumahnya juga punya taman sendiri. Kalau yang aku lihat dia suka ke pantai. Yang kamu bakalan noticing about orang ini, yang kamu bakalan sadarin tentang orang ini banget adalah rambutnya yang indah. Dia akan menspesialkan diri kamu akan ditreat sangat spesial gitu, dan itu akan dia tunjukkan ke orang-orang. Simple, orangnya simple, suka ngasih hadiah. Ini kalian membangun hubungan ini berdasarkan friendship dulu. Orangnya juga suka nelfon gitu, dia lebih prefer buat teleponan. Dan aku bakalan lihat ke romance angelnya ya. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi untuk kalian yang masih terjebak sama masa lalu, coba untuk releasing, belajar untuk menerima dan memaafkan agar kamu bisa menikmati hal yang sekarang. Di sini pay attention to the red flag, the sign is cautioning you. Jadi lihat tanda-tanda dari semesta. Patient, allow your heart and soul to sing with joy. Ini kalau kamu harus lihat gini, kadang-kadang kan manusia punya red flag ya gitu, punya sisi buruk lah gitu. Kalau kita berhadapan sama seseorang, kita harus bisa tahu nih sisi buruk ini kita bisa toleransi atau tidak gitu. Jadi harus bisa pahamin. Nah, the sign is cautioning you. Di sini ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Nikmatin keadaannya, and then di sini ada true love. This is romance of a lifetime. Ini adalah cinta sekali seumur hidup. Dia kamu gak akan pernah ngerasain yang kayak gini lagi nanti. So, aku bakalan lihat ke Lenormand. Why? Kita lihat ya. Pertama di sini, kamu beda dari orang-orang sekeliling kamu, gitu. Dan every time setiap ada kamu gitu, lingkungannya jadi lebih berwarna gitu. Terus di sini kalau yang aku lihat, kamu dilihat sebagai seseorang yang memberikan cahaya atau penerangan di dalam kehidupannya dia. And then di sini ya, pertama dari kelucuan, kamu tuh dilihat sebagai seseorang yang lucu gitu, ngegemesin. Nah, yang aku lihat di sini dari Cat, ini kan ngomongin soal ini ya, gosip-gosip lah istilahnya. Di sini ada birds, ada cats, ini ngomongin soal gosip-gosip. Cuman ini kayak ada kabar burung. Gosip-gosip yang disampaikan sama teman-teman kalian, tapi hal positif gitu. Jadi istilahnya teman-teman kamu tuh sounding atau melontarkan opini-opini yang positif tentang diri kamu gitu. Dan itu ngebuat dia lebih curious lagi, penasaran. Ini banyak banget. I just need one more. What else? Thank you. Thunder. Okay. Ini akan ada momen di mana dia melontarkan atau mengucapkan sesuatu hal yang membuat kamu terkejut gitu, yang membuat kamu menyadari tentang perasaannya dia. So aku bakalan lihat outcome of the situation. Terus red light, angel vampire, like I think this is. Maybe I can speak the truth. Ini agak kebelahan banget nih. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Five of Cups. Jadi sebenarnya dia udah nunjukin perasaannya dia nih tipis-tipis. Coba kamu sadarin, karena ya namanya kalau kita ngasih kode nih contohnya, atau ngasih tunjuk kita punya perasaan tapi nggak disadarin, kan pasti ada rasa sakit ya gitu. Cuman dari energi the Five of Cups sendiri,
untuk kalian terutama yang masih stuck sama masa lalu, kamu gak akan nyadar ada orang yang baik untuk dirimu kalau kamu masih terjebak sama melihat segala sesuatu soal masa lalu gitu. Jadi lepaskan dulu di masa lalu agar kamu bisa ngelihat mana yang important, mana yang penting di masa sekarang. Dari energi The Hangman ini dia tuh orang yang suka ngejar, tapi dia orang yang pintar. Jadi pintarnya gini, kalau misalnya aku pun mau ngejar, aku harus tahu yang aku tuju juga pengen dikejar gitu. Jadi kalau misal kamu nggak ngasih tanda atau nggak ngasih sinyal kalau kamu tuh pengen dia masuk ke dalam hidup kamu, ya dia nggak akan maju juga gitu. Dia akan cuma mengobservasi gitu. Jadi kalau dari The Hangman kamunya masih pasif juga, misalnya tidak membuka itulah gitu. Jadi yang bisa kamu kontrol adalah tindakan kamu gitu. Coba gimana tindakan orang yang membuka pintu lah untuk orang lain. The Page of Cups ini ada loyalty, dan surprisingly dia adalah seseorang yang loyal, setia. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.